Bab 3786 tak tahu malu. Qi Peijia menatap Chen Ping, matanya penuh ketakutan. Di medan perang antara dewa dan iblis, Qi Peijia bisa mengalahkan Chen Ping seperti anjing yang mengejar kelinci. Tetapi hanya dalam 10 hari, kekuatan Chen Ping telah berkembang pesat sehingga dia menjadi takut. Chen Ping, kami tidak memiliki keluhan sama sekali. Jika aku tidak melawanmu hari ini, dendam kami akan terhapus. Bagaimana dengan itu? Qi Peijia bertanya pada Chen Ping. Mendengarkan kata-kata Qi Peijia, Chen Ping tersenyum. Apakah kamu ingin tidak tahu malu? Saat aku tidak sekuat kamu, kamu mengejarku seperti anjing tersesat. Sekarang aku lebih kuat dari kamu, kamu ingin membatalkan aku. Kenapa wajahmu begitu besar? Apakah kamu belajar bagaimana menjadi tidak tahu malu di gua menelan iblis? Chen Ping mengejek Qi Peijia. Ahem. Nak, tegur dia jika kamu memarahinya. Jangan ajak aku bersamamu. Aku tidak mengajarinya. Dia mempelajari semuanya sendiri. Raja Iblis Ciun berkata dengan sangat tidak puas di lautan kesadaran Chen Ping. Qi Peijia tersipu ketika Chen Ping mengatakannya, tapi masih menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, Chen Ping, dengan statusmu saat ini, jika kamu bertarung denganku dan menarik orang lain, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kamu adalah bank sumber daya berjalan, percandian aliansi penyegel iblis yang berusia seabad, berapa banyak orang yang iri. Qi Peijia ingin mengancam Chen Ping dan mencegah Chen Ping mengambil tindakan. Kamu pikir aku takut? Chen Ping tersenyum dingin. Qi Peijia tahu bahwa Chen Ping tidak akan melepaskannya hari ini, jadi dia berhenti berbicara dan aura di tubuhnya mulai meningkat. Karena harus ada pertempuran, dia akan bertarung mati-matian, dan mungkin ada kesempatan untuk melarikan diri. Melihat Qi Peijia bersiap untuk mengambil tindakan, Chen Ping mengangkat sudut mulutnya dengan tatapan jijik. Chen Ping sekarang bisa mendapatkan kembali semua penghinaan yang dideritanya di medan perang antara dewa dan iblis. Lan Yingying merasakan aura di tubuh Qi Peijia dan merasa sangat gugup. Jika kita berdua melakukannya bersama-sama, kita mungkin masih bisa kabur. Lan Yingying melihat Qi Peijia hendak mengambil tindakan, jadi dia berkata kepada Chen Ping. Melarikan diri. Siapa yang lolos? Apakah dia melarikan diri? Tidakkah kamu baru saja mendengar bahwa dia memohon padaku untuk tidak memukulnya? Bisakah kamu melakukan sesuatu sekarang karena kamu seperti ini? Jika kamu melakukan sesuatu, itu akan terungkap. Apakah kamu tidak takut orang melihatnya? Chen Ping memandang Lan Yingying dan berkata dengan tenang. Meskipun Chen Ping tidak bisa mengatakan bahwa dia sangat tidak menyukai Lan Yingying, dia juga tidak terlalu menyukainya. Lan Yingying membunuh 2 orang suci hanya dalam beberapa kata, dan Chen Ping selalu mengkhawatirkan hal itu. Mendengarkan kata-kata Chen Ping, Lan Yingying terdiam. Dia telanjang sekarang. Jika dia melakukan sesuatu, dia pasti telanjang. Kemudian dia akan terlihat telanjang. Suara mendesing. Dalam sekejap, Qi Peijia bergerak, ketika Chen Ping sedang berbicara dengan Lan Yingying, dia bergerak. Ini adalah kesempatan terbaik, perhatian Chen Ping teralihkan, dia bisa terkejut. Tubuh Qi Peijia meletus dengan aura yang mengejutkan, dan dia menembakkan kabut hitam yang merobek kehampaan. Di depan Chen Ping, mata Tianming dan armor iblis hitam Qi Peijia tidak berguna. Jadi dia hanya bisa memilih serangan diam-diam. Hati-hati. Lan Yingying tidak menyangka bahwa Qi Peijia ini akan memanfaatkan pidato Chen Ping untuk melancarkan serangan diam-diam, jadi dia segera mengingatkan Chen Ping. Chen Ping, sebaliknya, tetap tenang dan melambaikan telapak tangannya dalam sekejap, dan nyala api menyapu seperti gelombang besar. Untuk sesaat, langit dipenuhi cahaya merah, dan separuh langit berubah menjadi merah. Melihat gelombang api besar di depan mereka, Qi Peijia tercengang. Kekuatan Chen Ping sangat luar biasa, sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Alam kesengsaraan tingkat ketiga benar-benar meletus dengan api yang begitu mengejutkan. Orang-orang dari 5 sekte besar,
100 mil jauhnya dari Chen Ping dan yang lainnya, sedang beristirahat saat ini. Ketika mereka melihat langit tiba-tiba berubah menjadi merah, mereka tahu bahwa seseorang pasti sedang bertarung. Jika terjadi pertarungan sengit, hanya ada satu kemungkinan, memperebutkan harta karun. Bab 3787, ditipu. Ayo kita pergi ke sana dan melihat. Mungkin seseorang telah menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi. Pemimpin sekte Luo melihat ke arah lampu merah di kejauhan dan berkata. Orang-orang dari 5 sekte besar berhenti untuk beristirahat, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju lampu merah. Pada saat ini, Qi Peijia terus mengeluarkan kabut hitam, menahan gelombang api besar Chen Ping. Chen Ping melihat perlawanan Qi Peijia yang memalukan, dan sudut mulutnya melengkung. Kemudian tubuh itu melompat, dan cambuk ajaib di tangannya langsung muncul. Bentak. Qi Peijia menahan api yang ganas, dia tidak siap dan terkena cambuk Chen Ping. Serangan menyakitkan dari cambuk iblis yang menembus lautan kesadaran membuat Qi Peijia menjerit dan jatuh ke tanah. Dia tidak takut dengan rasa sakit fisik, tetapi cambuk ajaib ini secara khusus ditujukan pada kultivator iblis, menyerang kesadaran spiritual kultivator iblis. Sakit saraf seperti itu jauh lebih buruk daripada sakit fisik. Melihat Qi Peijia yang jatuh ke tanah, cambuk ajaib di tangan Chen Ping berderak di udara. Mendengarkan suara itu, tubuh Qi Peijia bergetar dan jantungnya bergerak-gerak, dia ketakutan setengah mati. Chen Ping, jika kamu bisa membunuhku, mengapa kamu menyiksaku seperti ini? Qi Peijia tahu bahwa sekarang dia berada di depan Chen Ping, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri, jadi dia ingin mati. Kematian bisa menjadi sedikit lebih menyenangkan. Lan Yingying terkejut saat melihat Chen Ping menyiksa Qi Peijia. Aku bisa membunuhmu kapan saja sekarang, tapi aku masih ingin menyiksamu. Apakah kamu lupa bagaimana kamu mengejarku di medan perang para dewa dan iblis? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mencambuk Qi Peijia dengan keras lagi. Tetapi pada saat ini, Chen Ping melihat seseorang mendekat, alisnya berkerut tanpa sadar, dan kesadarannya langsung menyebar untuk menyelidiki. Ketika dia mengetahui bahwa dia berasal dari 5 sekte besar hari ini, dia tampak sedikit terkejut. Lagi pula, 5 sekte besar berada ribuan mil jauhnya dari sini, jadi bagaimana mereka bisa datang ke sini? Namun, orang-orang dari 5 sekte besar datang tepat pada waktunya. Chen Ping juga ingin menemukan Nahai Dafu dan yang lainnya dari 5 sekte besar untuk menyelamatkannya. Ketika mereka berada di 5 sekte besar, orang-orang ini mencegat Chen Ping dan melukai Baiqian dan yang lainnya. Chen Ping belum membalas dendam. Ini waktu yang tepat. Tapi sebelum membalas dendam, Chen Ping memutuskan untuk membereskan pembunuhannya terhadap 5 murid sekte utama terlebih dahulu. Jelas Qi Peijia yang melakukannya, tapi pada akhirnya dia dijebak. Menyadari bahwa orang-orang dari 5 sekte besar telah tiba, Chen Ping memandang Qi Peijia dan bertanya, di medan perang para dewa dan iblis, jelas Andalah yang membunuh murid dari 5 sekte besar, mengapa Anda menyalahkannya? Saya. Jika Anda menjelaskan dengan jelas, saya bisa memberi Anda waktu yang menyenangkan. Qi Peijia tidak tahu bahwa orang-orang dari 5 sekte besar ada di dekatnya, jadi dia berkata, itu semua adalah ide dari keluarga Ning. Mereka mengubah penampilanmu, dan kemudian dengan sengaja memperlihatkan tas penyimpanan para murid dari 5 sekte besar, biarkan 5 sekte besar pintunya membencimu, jadi kamu bisa membunuh seseorang dengan pisau. Chen Ping merasa lega saat mendengar bahwa itu adalah ide Ning Zhi. Setelah bertarung sekian lama dengan Ning Zhi, orang ini memang bisa melakukan hal seperti itu. Ning Zhi adalah musuh paling pintar yang pernah ditemui Chen Ping, dan orang ini kejam dan tidak punya keraguan. Chen Ping, sudah kubilang padamu sekarang, tolong beri aku waktu yang menyenangkan. Qi Peijia berkata pada Chen Ping. Dia tidak ingin dicambuk beberapa kali oleh cambuk ajaib. Jangan khawatir, seseorang akan memberimu kesenangan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke samping dan berkata, sekarang kamu di sini, keluarlah.
Kamu seharusnya juga mendengar bahwa pembunuhan 5 murid sekte kamu tidak ada hubungannya denganku, itu semua dilakukan oleh orang ini. Qi Peijia tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat ratusan orang keluar dari balik salah satu sisi gunung. Yang di depan adalah kepala dari 5 sekte besar. Melihat adegan ini, Qi Peijia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Chen Ping. Bab 3788, dia ditipu sampai mati. Pantas saja dia tiba-tiba bertanya tentang 5 sekte besar, ternyata ada orang dari 5 sekte besar di dekatnya. Pemimpin sekte Luo memandang Qi Peijia dengan niat membunuh di matanya, dan berjalan perlahan. Wajah Qi Peijia berubah sangat jelek. Kamu berani membunuh murid-muridku dari 5 sekte besar. Balas dendam ini harus dibalas oleh 5 sekte besar kita. Setelah pemimpin sekte Luo selesai berbicara, dia meneriaki ratusan murid dari 5 sekte utama, semua orang menusuknya dengan pedang untuk membalaskan dendam kakak laki-lakimu. Seperti yang diperintahkan. Ratusan murid dari 5 sekte besar semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Qi Peijia tercengang, dia ingin mati, tetapi dia tidak ingin ratusan orang ditikam sampai mati. Qi Peijia sangat ketakutan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu konsekuensi dari perlawanan akan menjadi kematian yang lebih buruk. Tengah. Seorang murid dari 5 sekte besar datang dan memberikan pedang kepada Qi Peijia. Kemudian satu persatu maju ke depan, dan Qi Peijia pada akhirnya menjadi genangan daging busuk. Qi Peijia meninggal, tapi bukan Chen Ping yang membunuhnya, dia ditipu sampai mati. Rekan tahu, saya benar-benar minta maaf. Saya salah paham sebelumnya. Pemimpin sekte Luo melangkah maju dan berkata kepada Chen Ping. Chen Ping tidak menjawab, tapi menatap Haidafu dan yang lainnya dengan kebencian yang mendalam di matanya. Chen Ping berharap dia bisa membunuh orang-orang ini segera. Tapi sekarang dia bukan tandingan dari 5 sekte besar. Jika orang-orang ini bergabung, Chen Ping masih tidak yakin. Terlebih lagi, dia datang untuk mencari Jizhi, jadi balas dendam hanya bisa ditunda. Namun, Chen Ping harus membalas dendam jika dia menemukan peluang yang cocok, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, diikuti oleh Lan Yingying. Master Sekte Luo, saya khawatir nilai anak ini tidak lebih rendah dari tempat di mana makhluk abadi jatuh. Ini adalah percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun. Haidafu melangkah maju dan berbisik kepada pemimpin sekte Luo. Kamu masih ingin menggunakan nyawanya untuk menyegel aliansi iblis dengan imbalan ibadah 100 tahun. Pemimpin sekte Luo menatap Haidafu dengan dingin. Ketika Haidafu melihat ini, dia menutup mulutnya, sementara pemimpin sekte Luo mengejar Chen Ping. HMPH, bodoh sekali jika memberikan banyak sumber daya. Sepertinya kita harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Kita bisa menangkap Chen Ping ini dan pergi ke Demon Sealing Alliance dengan imbalan hadiah. Haidafu berkata kepada Sekte Master Yue dan Sekte Master Yang. Ya, ayo kita serang dulu. Bukankah Master Sekte Naluo mengatakan bahwa begitu kita meninggalkan 5 sekte besar, dia tidak akan menghentikan kita menyerang Chen Ping. Kami akan menguji situasinya nanti. Jika Master Sekte Naluo benar-benar tidak peduli, kami bisa membiarkan dia hidup lebih lama. Jika dia memblokirnya, bunuh dia dulu. Sekte Master Yue berkata dengan dingin. Ya, lakukan saja. Pemimpin sekte yang juga mengangguk. Hanya pemimpin sekte Chen, yang tetap diam hari itu, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Saat ini, Chen Ping telah membawa Lan Yingying kembali ke gua. Bing Lu terkejut saat melihat Lan Yingying seperti itu, dia mengira Chen Ping lah yang menggunakan kekerasan pada Lan Yingying. Jangan melihatku seperti ini, aku tidak melakukan ini. Cepat carikan dia pakaian. Chen Ping melihat mata aneh Bing Lu dan dengan cepat menjelaskan. Bing Lu menemukan beberapa pakaian untuk dikenakan Lan Yingying, dan kemudian bertanya, Sister Yingying, ada apa? Lan Yingying menunduk dan tidak berbicara. Faktanya,
Lan Yingying merasa sangat bersalah karena secara tidak langsung membunuh dua orang suci. Kalau tidak, dia tidak akan malu untuk tetap tinggal. Mengapa mereka mengikuti? Chen Ping mengerutkan kening dan menyadari bahwa orang-orang dari 5 sekte besar mengikutinya. Chen Pingyuan awalnya ingin menghindari mereka, tetapi dia tidak menyangka orang-orang ini akan mengikutinya sepanjang waktu. Chen Ping keluar dari gua, dan melihat Master Sekte Luo berjalan ke pintu masuk gua. Sekte Master Luo, mengapa kamu mengikutiku? Chen Ping bertanya dengan marah. Jika pemimpin Sekte Luo tidak membantunya keluar dari masalah ketika dia berada di 5 sekte besar, Chen Ping pasti sudah marah sekarang.